Selamat malam Mitra Tia TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Seno Herpram kembali hadir bersama Anda dalam Silang Pendapat hari ini Kamis tanggal 8 Januari 2015. Ini adalah jadwal atau jam tayang terbaru untuk Silang Pendapat. Kalau biasanya Anda menyimak Silang Pendapat ini tiap hari Senin jam 9 malam, kali ini mulai 2015 berubah jam tayangnya hari Kamis setengah 8 malam. Edisi Kamis inilah tayang perdana untuk Silang Pendapat. Kita akan membahas tentang klewer terbakar atau dibakar. Bersama saya Seno Herpram dan tentu saja kami juga menghadirkan beberapa narasumber di Studio 1 TA TV kali ini. Kami hadirkan 3 narasumber, hanya saja saat ini baru 2 yang hadir. Yang pertama ada Kasat Reskrim Polresta Surakarta, Kompol Guntur Saputro. Selamat malam. Selamat malam. Pak Guntur, ya, mewakili Kapolresta. Ya. Oke, kabar baik pasti? Alhamdulillah kabar baik. Oke, dan kami juga menghadirkan dari Dewan Syariat Kota Surakarta, Bapak Endro Sudarsono, Dewan Syariah Kota Surakarta, selaku dari Divisi Advokasi DSKS. Pak Endro, selamat malam. Kabar baik juga. Dan sedianya kami juga menghadirkan anggota DPRD Kota Surakarta, dan kami harap nanti juga bisa hadir bersama dalam Silang Pendapat malam hari ini tentang klewer terbakar atau dibakar. Ya Mitra Tia TV, kebakaran pasar makin sering terjadi. Sepanjang tahun 2011 hingga 2013 terjadi 169 kebakaran pasar. Sementara dalam tahun 2014, menurut catatan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, terjadi setidaknya 20 kasus kebakaran pasar. Nah, IKAPI mencatat dalam Agustus 2014 terjadi 14 kasus kebakaran pasar. Artinya setiap 2 hari dalam bulan Agustus tersebut terjadi sekali kebakaran pasar. Sementara di bulan September terjadi 6 kali kebakaran pasar. Dan yang terakhir pada 27 Desember yang lalu, Pasar Klewer, Pasar Kembangan Kota Surakarta pun juga terjadi kebakaran. Nah, kasus kebakaran pasar selalu mengundang spekulasi murni. Apakah musibah ini akibat hubungan arus pendek listrik atau sabotase? Diduga ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan proyek renovasi pasar. Agar renovasi atau revitalisasi segera dilakukan, maka dibakarlah pasar tersebut. Namun spekulasi itu pada akhirnya mentah. Polisi tidak pernah menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan sabotase. Hasil penyelidikan dari kepolisian berhenti pada kesimpulan bahwa kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik atau unsur kelalaian. Nah, kita bahas malam hari ini di Silang Pendapat. Kami juga mengundang Anda untuk interaktif nanti. Line phone kami buka 0271 857 555. Saya akan ke Pak Endro terlebih dahulu. Ada suara DSKS. Bagaimana suara DSKS sebenarnya terkait dengan kebakaran yang terjadi di Pasar Klewer Surakarta akhir tahun 2014 lalu? Ya. Jadi kami dari Divisi Advokasi Dewan Syariah yang kemudian terbentuklah tim investigasi dan advokasi yang terdiri dari 10 anggota. Ini kebakaran yang ada di Pasar Klewer ini menurut kami tidak bisa lepas dari sejarah sebelumnya. Yang itu terjadi kontroversi antara pro dan kontra renovasi, revitalisasi. Yang itu sejak awal itu sudah ada ancaman secara fisik maupun psikis yang itu ada dan muncul dalam SMS ataupun dalam bentuk paket-paket teror yang semacam ini. Yang ini sudah dikirim oleh pihak-pihak yang ingin membuat pedagang itu takut dan diminta untuk mengikuti proyek renovasi. Dan setelah paket ini terkirim, kemudian ada SMS mengikuti renovasi atau dibakar. Yang pertama jerigen, yang kedua ini adalah 2 korek api. Nah, kemudian kita temukan data bahwa 2 minggu sebelum kebakaran, ya, itu ada seseorang yang ke Pasar Klewer mengatakan bahwa 2015 mau tidak mau memang Pasar Klewer ini akan direnovasi, maka jangan kontrak dulu. Ini indikator-indikator yang kita temukan. Nah, kemudian temuan yang selanjutnya bahwa instalasi listrik di Pasar Klewer itu bisa dikatakan
baru sejak 4 tahun yang lalu, dan oleh pihak PLN bahwa sebelum kebakaran itu dinyatakan bahwa kondisi listrik, instalasi listrik di Klewer dalam keadaan cukup baik, begitu. Nah, dari situ kemudian saksi-saksi yang ada di pasar Klewer mengatakan bahwa pada saat itu setengah 6, setengah 7, setengah 8 sampai jam 7 dalam kondisi tidak hujan, tidak gerimis. Tapi setelah itu memang gerimis. Yang itu kita temukan saksi-saksi, dan kita sendiri juga mengalami karena kita tinggal di sekitar situ. Nah, itu kondisi yang kita temukan pra kebakaran. Nah, kemudian pada saat kebakaran itu kita temukan data berdasar termasuk saksi bahwa di blok D87 itu muncul satu titik api, satu kios yang menurut petugas keamanan di situ mestinya 1 sampai 5 tabung pemadam kebakaran itu bisa terselesaikan. Namun jenis api ini baru bisa padam ketika menghabiskan 21 tabung. Nah, ini kita terus terang api yang semacam ini kita kesulitan, dan baru selesai kemudian muncullah api di sebelah, di lorong sebelah, masih di lantai 1, dan mau menginjak ke sana muncullah api di lantai 2 di blok DD, dan muncullah ledakan. Nah, kemudian dari situ mereka mundur, para pedagang dan petugas keamanan, dan kemudian langsung diambil alih oleh pemadam kebakaran beserta dari aparat kepolisian. Nah, para pedagang yang pada saat itu di TKP mengidentifikasi api ini ketika dijinakkan, dipadamkan, tidak malah mati, malah justru meluas, melebar, dan membesar. Berarti jenis api ini menurut keterangan saksi memang tidak seperti biasanya. Dan di atas itu juga batik, baju, artinya tidak ada unsur kimia. Terjadi ledakan itu indikatornya bukan karena pakaian ataupun batik. Nah, begitu. Itu temuan-temuan. Kemudian pada saat pemadaman itu semua listrik mati di kios-kios kecuali di lorong. Nah, di lorong jalan itu masih ada lampu. Dan pada saat terbakarnya atau muncul api, muncul asap itu, lorong itu masih menyala lampunya. Nah, begitu. Ini temuan-temuan kita. Oke. Ya. Masih ada lagi temuan yang lain? Ya, nanti masih ada beberapa hal yang kita temukan saat pada saat itu. Ya. Dari kesimpulan itu, terbakar atau dibakar? Ya, belum selesai ini. Ya, mungkin kita sedikit bahwa pemadam kebakaran itu timnya tidak siap. Ketika polisi membutuhkan pemadam kebakaran, datang ke tempat pemadam kebakaran, ternyata tidak ada supirnya. Maka inisiatif dari polisi mengambil pemadam kebakaran, mobilnya, kemudian disupiri sendiri dan disemprotkan sendiri. Nah, ini teman kita ini ingin mempertanyakan yang pertama tentang kesiapan dari damkar, kemudian tentang satpam, karena satpam pada saat itu tidak ada kecuali pedagang, dan kuncinya pun juga tidak ditemukan kecuali kemudian dipaksa begitu. Nah, kemudian dari situ saksi juga mengatakan api ini kok tidak dipadamkan, justru digiring seolah-olah memperluas api gitu loh. Nah, ini saksi yang langsung kita terima lewat online, kesannya semacam itu. Lah, dari situ kita sebenarnya menguatkan dari HPPK bahwa kalaupun ini konslet itu tidak masuk akal. Puntung rokok juga tidak masuk akal. Karena sepengetahuan kita secara ilmiah bahwa kalau terjadi konslet, lampu pasti mati semua. Keterangannya semacam itu. Nah, mungkin itu dulu. Jadi kesimpulannya sampai sekarang mendukung dari HPPK, data-data kita itu mendukung bahwa kalau itu konslet ataupun puntung rokok tidak masuk akal. Berarti ada bukan konslet, bukan puntung rokok. Tapi bukankah HPPK sudah membantah kalau terkait kebakaran terjadi itu adalah karena dibakar?
APPK itu membantah karena statement sabotase. Statement sabotase. Statement sabotase saja. Hanya sabotasenya. Ya, karena sabotase terus kemudian dia meralat minta maaf ya. Oke, baik. Nanti masih ada. Oke, menguatkan ya. Ya, menguatkan. Ya. Tapi kalau dari DSKS sendiri bersuara itu terbakar. Ya, ini harus dijelaskan pada forensik. Ada titik api, ada 3 titik api. Baik. Yang satu ada ledakan. Saksi menguatkan semacam itu. Artinya, kalau asumsi, hipotesis ataupun frame dari Polres ataupun Polda itu konsleting, maka olah TKP hanya pada listrik, kemudian kabel dan seterusnya. Terus bagaimana dengan ledakan yang kedua, ledakan yang ketiga, api yang kedua dan ledakan yang ketiga? Saya akan beralih ke Kompol Guntur Saputro. Bagaimana nih progres dari kepolisian terkait dengan investigasi kebakaran terjadi Pasar Klewer? Apakah sudah keputusan yang kemarin itu sudah disampaikan? Apa ada semacam perkembangan yang baru di sini? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama mungkin kami dari kepolisian menyatakan turut berduka dan prihatin atas kejadian kebakaran Pasar Klewer yang tentunya ini tidak diharapkan oleh kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah yang positif di akhir tahun 2014 terkait dengan proses penyelidikan yang kita tangani khususnya di kepolisian, khususnya di Polresta, karena penanganan terkait dengan kebakaran Pasar Klewer ini cukup menjadi perhatian yang serius dari kepolisian, hingga kita melibatkan dari tim Polda, baik itu identifikasi, inavis dari Polda maupun dari Lapor atau laboratorium forensik, yang di dalam kegiatan olah TKP langsung Ibu Kalapor turun tangan dan melakukan kegiatan olah TKP langsung di bawah pimpinan beliau. Terus kemudian menyampaikan tentang hasil dari olah TKP yang sudah dilaksanakan. Kami baru mendapat kabar kemarin sudah dikeluarkan untuk berita acara pemeriksaan terkait dengan olah TKP dan sudah disampaikan tentang kesimpulan penyebab kebakaran. Dalam olah TKP kalau kita cermati dan kami dapat informasi karena kami mendampingi saat kegiatan olah TKP sendiri, tentu pertama yang dilakukan atau yang dicermati dari tim Puslapor adalah mencari potensi di mana LAPK atau lokasi api pertama kebakaran. Untuk mendapatkan informasi ini sebelumnya memang kita didahului dengan pengumpulan paket maupun keterangan saksi. Bahan keterangan secara total maupun keterangan saksi kita kumpulkan, kemudian dapat kita rumuskan awal tentang indikasi titik letak lokasi dari api pertama kebakaran. Karena terus terang kami sampaikan, hari pertama dan hari kedua tim Puslapor belum bisa masuk ke area karena memang kondisi dari pasca kebakaran ini khususnya di lokasi titik pertama api ini masih api menyala, kemudian belum bisa kita masukin karena kegiatan olah TKP tentunya harus mengungkap serta mencari, memilih mana barang-barang yang kira-kira bisa dijadikan bahan untuk melakukan uji laboratorium forensik selanjutnya. Dari kegiatan itu ada beberapa hasil barang bukti yang diamankan, kurang lebih ada 7 dus waktu itu Pak. 7 dus terdiri dari panel pembagi, kemudian kabel instalasi listrik, kemudian abu arang, kemudian apar alat pemadam api ringan yang berada di sekitar TKP, kemudian besi yang sudah dalam kondisi pasca kebakaran. Memang membedakan lokasi awal dengan tidak, saat itu kami juga mencoba menanyakan adalah besi yang menjadi pasca kebakaran ini berbeda dengan besi-besi di tempat lain. Mungkin lengkungannya ataupun bentuknya sudah berbeda sehingga menjadi indikasi dari keterangan saksi apakah titik itu menjadi titik awal ini menjadi lebih akurat. Sehingga dari titik tersebut diambil beberapa sampel dan dilakukan uji laboratorium forensik. Dan kemarin sudah ada hasil keluar bahwa disimpulkan penyebab kebakaran ini adalah hubungan arus pendek atau short circuit. Ini kesimpulan akhir atau hanya sementara? Sudah, kesimpulan akhir. Artinya tidak ada semacam penyelidikan lebih lanjut lagi terkait dengan kebakaran terjadi di Pasar Klewer. Nanti dibahas di segmen berikutnya. Boleh. Kita jeda terlebih dahulu Pak Endro juga. Dan Mitra Tia TV, kami akan segera kembali tetap bersama kami di Silang Pendapat. Klewer, terbakar atau dibakar?